takut. Oh iya, hari ini kan tugas midweek. Minggu depan aja lah ya. Toh episodenya belum selesai. Not gendered. WhatsApp audio. Halo? Halo Karen, Halo? hari ini kan kita tugas midweek. Kamu udah siap belum? Tugas midweek? Oh sorry, aku lagi sakit. Sakit apa? Dengar kan? Oh, batuk. Ya ilah, aku baru bilang sekarang sih. Iya. Yaudah, aku TW ya. OTW? Asli. Iya, Tante Karennya ada? Ada di atas? Katanya sakit ya Tante? Enggak tuh. Sehat. Kata siapa sakit? Tante Karen. Enggak, dia sehat kok di atas. Walah. Ayo masuk yuk, langsung Iya, ke Tante. atas aja. Iya Tante. Ayo. Sakit apa? Kata Tante Lia nggak sakit. Oh, jadi ini yang bikin nggak mau melayani. Kenapa nggak mau melayani? Mager. Nah, kamu tahu nggak, banyak loh anak muda di luar sana yang mau kayak kamu, tapi nggak punya talenta buat ngelakuin itu. Kita tuh dipilih Tuhan buat melayani. Masa kamu nggak merasa berharga gitu? Ayo siap-siap. Iya. 5 menit ya. Iya lagi. Nggak boleh lebih. Oke. Selamat datang di Udah Midweek kali ini. Wah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Berharap teman-teman siap untuk ibadah Midweek hari ini ya. Yuk, kita langsung aja masuk ke ibadahnya. Sedot. Kita sebagai anak-anak muda adalah anak-anak muda yang dahsyat, amin? Amin. Sebab itu nggak ada kata lelah untuk anak-anak muda yang menggenapi panggilan Allah dalam hidup kita. Yuk, mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bekerja bersama
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yuk sama-sama katakan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Yuk berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Beri mereka semangat. Anak-anak Tuhan, tidak ada kata lelah. Amin. Amin. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan untuk kami boleh sama-sama beribadah di tempat ini, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan bersama teman-teman kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, dimanapun mereka berada, kami percaya hadirat-Mu nyata bagi mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya, dan nama-Mu saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu,
hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, sebut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, sebut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Shalom teman-teman, saudara-saudaraku dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah midweek ini untuk kembali bisa belajar tentang firman Tuhan. Hari ini bersamaan dengan bulan Sumpah Pemuda, kebangkitan anak-anak muda, kita akan bahas firman Tuhan yang bertemakan tentang kegerakan anak-anak muda. Namun berbeda dari biasanya, hari ini kita akan membahas suatu lawan kata dari suatu kegerakan yang sering dialami sama anak-anak muda yang buat mereka tidak bergerak, yaitu adalah menunda-nunda, procrastination. Ya. Dalam firman Tuhan, kata-kata menunda kita sering bahas tentang malas, tentang kemalasan dari anak-anak muda. Namun sebenarnya anak-anak muda sebenarnya bukanlah tipe-tipe orang yang sekarang seperti di padang menikmati hari, melihat awan, menunggu senja. Anak-anak muda zaman sekarang bukan seperti itu. Ya, saya melihat diri saya sendiri, apa yang membuat saya menunda. Kita harus mengerti apa yang membuat kita menunda. Dari firman Tuhannya berkata, ya, membahas tentang penundaan, kita bisa melihat di Lukas 9 ayat 61 sampai 62. Saat itu Yesus sedang berjalan dan mengajak orang yang ingin ikut dengan dia. Pada saat itu dia memanggil dan ada orang yang datang dan berkata, "Tuhan, aku mau ikut, tapi izinkan aku pamit dulu kepada orang tuaku." Dan Tuhan berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Di dalam bahasa Inggrisnya itu lebih jelas lagi. Dalam versi The Message dia berkata, "No procrastination, no backward looks. You can't put God kingdom till tomorrow. Seize the day." Ya. Tuhan berkata tentang tidak menunda-nunda. Inilah lawan dari kegerakan. Dan memang kita menyadari bahwa orang zaman sekarang adalah tentang menunda-nunda. Ya. Dan saya menyadari saya juga seperti itu. Namun bukan sebagai kemalasan, ya, tapi sesuatu yang berbeda dari hal tersebut. Nah, ternyata yang terjadi adalah generasi ini kita dilihat dari generasi lain, ya, atau dilihat dengan orang yang lebih tua, kita adalah suatu generasi yang tidak peduli. Kenapa? Atau generasi yang malas. Ya, kenapa? Kenapa itu? Karena kita memiliki kemudahan. Ya, di zaman ini kita ada di dalam masa yang penuh dengan kemudahan. Ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin tahu, kita tinggal Google.
Ya, apapun yang kita butuhkan, kita tinggal memesannya melalui internet. Apapun yang kita butuhkan, kita bisa memilikinya dengan semuanya ada di dalam genggaman tangan kita. Nah, kemudahan ini yang membuat poin saya yang pertama. Apa yang membuat kita menjadi menunda? Yaitu mudahnya kita terdistraksi. Ya. Di 1 Petrus 5 ayat 8, iblis itu bukanlah sebuah tidak konfrontasi kita secara langsung. Dia diibaratkan sebagai singa yang mengaum-ngaum, menunggu di luar. Ya. Sama juga di Kejadian, iblis bukanlah suatu monster yang luar biasa besar. Ya, dia mengambil bentuk sebagai iblis yang menipu Adam dan Hawa. Dia berkata, ayolah, gitu kan, kompromilah. Masa ini nggak boleh dimakan buah ini? Ya, sama seperti sekarang ini, dunia bukan memberikan kemudahan, namun distraksi ada di mana-mana. Kita bisa memiliki semua jenis hiburan, mulai dari musik, video, lagu, series, apapun itu kita bisa miliki dalam hitungan detik. Ya. Hal ini ada baiknya, namun seringkali ini akan mendistraksi kita dari hal yang penting. Fokus kita akan tergantikan. Kita gagal untuk bisa menjadi fokus kepada Tuhan, dan kita akan jatuh ke dalam perangkap si iblis. Mungkin iya benar, kita mulai dengan gak apa-apa kok. Dengan 1, dengan 2, lama-lama kita bisa kembali terikat di dalam sana. Ya, jangan sampai kita terjatuh ke dalam perangkap ini. Iblis mencoba mengalihkan kita keluar dari fokus ini. Jangan sampai kita terdistraksi. Ya, jangan sampai kita bernegosiasi dengan Tuhan, berkompromi dengan jalan yang sudah Tuhan tetapkan kepada kita. Pada saat dia mulai menjauhkan kita dari kebenaran, itulah kita harus berkata, nyahlah kau iblis. Ya. Untuk kita bisa kembali bebas dari ikatan dosa. Pada saat kita mulai kompromi kepada Tuhan, disitulah kita akan menunda. Yang kedua, apa yang membuat kita menunda? Yang kedua adalah, saya sebut ini menjadi satu talenta sindrom. Ya. Saya mencoba membayangkan diri saya sebagai seorang hamba yang diberikan oleh tuannya 1 talenta. Pada saat itu, di depan saya ada hamba yang diberikan 5, ada yang diberikan 10. Betapa sedihnya saya melihat, oh namun Tuhan, dari semuanya itu saya sudah setia begini, saya cuma dikasih 1. Bagaimana ini? Makanya benar dia bilang, Tuhan, kau orang yang hanya mencari dari yang tidak diinginkan. Betapa kesalnya dia dapatkan 1. Bahwa usahanya dia nggak akan mencapai apa yang dicapai orang lain. Namun inilah yang saya sebut sebagai 1 talenta sindrom. Apa yang terjadi pada saat kita membandingkan melihat orang lain, apa yang mereka miliki. Ya, dengan saat ini sangat mudah, kita bisa lihat di Instagram, kita bisa lihat di TikTok, bisa lihat di status WA, manapun apa yang bisa dicapai orang lain. Itu yang membuat kita menjadi iri, kita menjadi takut. Aku nggak mungkin bisa menjadi seorang yang besar. Kita menjadi perhitungan, dan lebih parahnya lagi kita perhitungan dengan Tuhan. Tuhan, aku nggak mungkin bisa jadi sebesar itu. Tuhan, aku nggak bisa mungkin sebesar itu. Itulah yang membuat kita takut. Itulah yang kita membuat menunda, mengambil tanggung jawab itu, menjawab panggilan Tuhan, menjadi pelayan-pelayannya. Dari 2 hal ini, saya memahami kembali apa yang membuat anak muda sekarang menunda. Bahwa sekarang kita penuh dengan distraksi, kita mudah untuk kembali tidak fokus di dalam pengembangan diri kita, di dalam studi kita, di dalam membangun relationship kita dengan Tuhan. Dan satunya lagi, kita takut untuk mencoba, membandingkan diri kita selalu dengan orang lain, perhitungan dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi kalau misalnya begitu, maka terjadilah rencana si iblis. Kita tertipu. Kita dikatakan kita jadi manusia biasa. Padahal kita tahu kebenarannya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Lalu apa yang kita harus lakukan sekarang? Kalau kita sudah tahu bahwa kebenarannya, penunda-nundaan itu adalah tipuan dari si iblis. Yang pertama, kita harus fokus, teman-teman. Poin pertama adalah kita harus fokus ke jalan yang ke depan. Jangan mau kita dialihkan fokusnya. Jangan mau kita berpikiran terlalu banyak overthinking terhadap banyak hal. Tuhan berkata di 1 Raja-Raja 19 ayat 20, dan seorang lain berkata, aku akan mengikut. Di
di ayat 62 di Lukas 9 ayat 62, tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kata kuncinya ada di sini. Setiap orang yang siap membajak tidak menoleh ke belakang. Inilah alasan kenapa Tuhan berkata hal ini. Di ayat 61 dia berkata, Tuhan, tetapi izinkankah aku pamitan dulu terhadap keluargaku. Tuhan mengetahui bahwa pada saat orang itu bilang aku mau izin dulu, dia memiliki suatu motivasi, ya, suatu pemikiran di belakangnya. Dia masih memikirkan masa lalu, ya, dia memikirkan hal-hal yang lain. Ya. Di dalam Tuhan ini, Tuhan mengingatkan pada kita bahwa pada saat kita sudah siap untuk melayani Tuhan, jangan kita lagi berfokus sama hal-hal yang lain. Fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah terhadap janji-janjinya yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Ya. Dalam hal ini kenapa Tuhan menggunakan kata membajak? Karena kalau misalnya kita membajak, bayangkan kita sedang membajak. Ya. Pada saat kita melihat ke kanan dan ke kiri, pembajak kita akan bergeser. Dan penggeseran itu membuat ladang kita tidak baik. Nah, ini dimengerti di konteksnya pada zaman dahulu. Dan sekarang kita juga mengerti bahwa pada saat kita sudah memilih, ya Tuhan, aku ingin ada di dalam jalan-Mu, maka kita harus berfokus sama Tuhan. Jangan lihat orang lain, jangan lihat dunia ini. Fokuslah kepada janji yang Tuhan berikan, yaitu kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan menjadi pemimpin, kita akan menjadi dampak bagi negara kita. Itulah yang pertama, bahwa fokuslah kepada apa yang di depan. Jangan lagi belok-belok lagi. Yang kedua, yaitu ya, bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam setiap prosesnya. Jangan khawatir, teman-teman. Pada saat kita memiliki jangan seperti orang yang dikasih talenta satu itu. Dia merasa, oh Tuhan, aku nggak mungkin bisa menjadi seperti orang lain. Jangan takut. Pada saat ada Tuhan, pada saat pada saat kita diberikan sama janji Tuhan, maka kita akan mendapatkan janji perlindungan dari Tuhan. Itu yang Tuhan janjikan pada kita, ya. Dan itulah yang kita harus sadari, bahwa pada saat Tuhan kita memiliki koneksi kepada Tuhan, ya, apapun yang kita kerjakan akan berhasil. Mazmur 1 dia berkata bahwa pada saat kita berakar kepada Tuhan, apapun yang kita berbuat berhasil. Lalu poin ketiga, teman-teman, dan ini yang paling penting adalah jangan khawatir. Kenapa? Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Mungkin teman-teman di sini berkata, Tuhan, aku sudah terlalu banyak menunda, aku sudah terlalu banyak tidak fokus. Saya menyadari Tuhan bahwa benar, saya sudah banyak menunda pekerjaan yang Tuhan lakukan. Saya menunda tanggung jawab saya sebagai pelayan Tuhan. Saya memiliki kapasitas, tapi saya tidak menggunakannya. Bagaimana Tuhan? Jangan khawatir. Bahwa pahami adalah janji Tuhan adalah pasti. Ya, berkali-kali Tuhan memanggil banyak orang di Alkitab pun, ya, mereka masih melawan. Dan apa yang terjadi? Pada saat mereka menjawab, mereka mengalami janji tersebut. Petrus, dia menyangkal. Pada saat dia menyangkal, dia berkata, dia tidak terjebak di dalam kemurungannya, dan dia bangkit. Ya, sama seperti itu. Kesempatan diberikan kepada kita, sama seperti yang diberikan kepada Petrus sekarang. Mari bangkit, teman-teman. Gunakan momen ini sebagai kebangkitan bagi kita. Jangan lagi menunda semua tanggung jawab kita, semua pengembangan diri kita yang sudah diberikan kepada Tuhan. Jangan kita kubur lagi. Gunakan waktu ini, video ini sebagai pengingat bagi teman-teman. Mari kita mulai melangkah, mulai menjadi dampak bagi banyak orang. Jangan tunda lagi, ya. Jangan tunda lagi. Hari ini yang kita pada saat ini ingin belajar alat musik, ambil alat musik itu dan mulai berlatihlah sekarang, ya. Untuk belajar edit video, mari belajar. Untuk belajar berkomunikasi di depan publik, mari belajar. Karena saya yakin pada saat kita mengambil langkah itu, Tuhan akan berada di depan kita. Dia yang akan pada saat kita melangkah
mengambil langkah iman itu, Tuhan yang akan menjadikan segala sesuatunya. Kita percaya bahwa di sini pada saat kita mengambil langkah-langkah iman tersebut, maka Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita berada. Dan kita harus memastikan bahwa apapun yang kita lakukan ini adalah untuk Tuhan. Pada saat kita memastikan hal tersebut Tuhanlah yang mengirimkan segala sesuatunya. Percaya itu. Mujizat Tuhan akan nyata. Pada saat kita mulai bergerak, kita menyatakan seluruh hidup kita untuk Tuhan, maka Tuhan yang akan menjadikan sempurna seluruh hidup kita. Ya. Untuk menyimpulkan, ya, jangan mau terdistraksi lagi, jangan mau minder, jangan mau takut lagi, jangan perhitungan lagi sama kehidupan ini. Bangkit. Tuhan menanti, janji Tuhan pasti. Dan saya percaya kita akan menjadi anak-anak penggerak bangsa ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang Kau telah sampaikan pada kami Tuhan. Untuk kami tidak menunda lagi Tuhan. Tidak menunda lagi Tuhan. Kami anak-anak muda-Mu Tuhan sekarang akan bangkit Tuhan. Menjawab Tuhan panggilan-Mu Tuhan. Menjadi anak-anak panah. Menjadi orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat kami menjawab ini Tuhan, kami melangkah Tuhan dengan iman. Engkau yang akan membantu kami. Engkau yang akan menyempurnakan jalan kami Tuhan. Kami tidak akan berkekurangan di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan Tuhan, kami bisa berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mulai sekarang Tuhan kami akan bangkit. Kami tidak akan menunda lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.